dia menyerang Madinah dalam perang Al-Hurrah juga masih dipuja-puji karena kepentingan politik. Dia sudah terlanjur dikultuskan, meskipun dia membunuh Sayyidina Husain dengan kejam, dipenggal lehernya, kepalanya ditaruh di baskom, ditusuk kepalanya ke ujung pedang, diarak di jalanan Damaskus, tapi dia masih dipuji-puji oleh rakyatnya. Kenapa? Dia sudah dikultuskan lebih dulu dan diberhalakan lebih dulu oleh rakyatnya. Ini metodologi yang kejam dalam politik. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sebenarnya tulisan ini ketika saya baru menyelesaikan baca kitabnya Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah. Nah, dari situ kemudian saya nyambung salah satu buku abad ke-15 yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Judulnya Al-Mujalasah. Nah, ini saya menemukan dua metodologi politik yang memang sudah lazim digunakan sejak abad-abad awal di Arab. Dan juga setelah saya lihat ternyata ini juga dipakai oleh beberapa gerakan metodologi politik di Eropa, juga digunakan dalam metodologi politik di Amerika Selatan di abad modern. Jadi saya membagi ada 3 sebenarnya metodologi berhala ini. Jadi yang pertama itu pada abad pertengahan itu di daerah Arab itu sangat populer metodologi. Dan yang terakhir adalah di Arab, kemudian di Eropa, mulai dari zaman fasisme, zamannya Mussolini, zamannya Hitler, terus ada beberapa juga yang menggunakan metodologi berhala ini, mengkultuskan dirinya di depan publik supaya publik bisa mudah diatur dan kemudian dia menjadi daya tarik, daya magnet bagi publik. Nah, terakhir itu juga terjadi di Amerika Selatan, terjadi di Brazil, Jair Bolsonaro, Vicente Fox juga menggunakan pola yang sama. Dan hari ini di Indonesia itu banyak terjadi. Terutama ketika dia menggunakan salah satu segmen dalam tafsir agama menggunakan genetika kenabian. Genetik nubuat, habaib. Atas nama Habib, atas nama kekebalan impunitas, dia kemudian menyulap dirinya menjadi satu idol, satu kultus. Nah, ini mari kita bedah satu-satu bagaimana di dalam sejarah Islam sendiri, karena saya dalam perspektif Islam, bagaimana di dalam Islam sendiri itu sudah terjadi pola ini. Terutama ketika pasca wafatnya Sayyidina Ali, ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini sudah mulai terjadi ketika penunjukan Abu Sofyan, dari Abu Sofyan ke Muawiyah, dari Muawiyah ke Yazid bin Muawiyah, ini sudah terjadi pengkultusan itu. Kenapa? Karena disinilah munculnya hadis-hadis palsu tentang dzurriyyah. Nah, hadis-hadis palsu tentang keturunan Nabi, ada satu hadis misalnya yang sering disitir oleh beberapa habaib, bahwa apabila melawan kepada habaib itu sama dengan menzinahi ibunya sendiri. Oke, pernah dengar sih, itu pernah dengar. Nah, ini adalah hadis palsu yang sengaja digelembungkan ketika itu untuk mempertegas kekuasaan Bani Umayyah. Karena waktu itu banyak yang tidak setuju dari kalangan mereka, bahwa ada yang tidak setuju bahwa ini sebenarnya tidak berhak, yang lebih berhak itu adalah dari Bani Hashim. Nah, ini nanti memuncak ketika pertarungan klan Bani Umayyah dengan klan Bani Hashim dari Bani Abbasiyah. Nah, ini makin berkecamuk, ada ribuan hadis tentang dzurriyyah yang muncul di situ. Nah, ini adalah metodologi pemberhalaan seseorang. Sebenarnya kalau berhala ini mungkin kesannya gimana gitu ya. Sebenarnya kultus ini Kang Abu. Jadi berusaha mengkultuskan dirinya entah dengan ayat-ayat, tafsirkan sedemikian rupa, atau dengan menggunakan metodologi politik-politik baru. Ideologi-ideologi politik baru seperti Hitler, dia awalnya dia mengkultuskan dirinya itu dengan pembakaran Reichstag. Reichstag itu gedung parlemen Jerman yang dibakar dengan sengaja, seolah-olah dia gini, awas bahaya komunis.
ini komunis yang ngebakar nih. Padahal dibakar sendiri sama Hitler sehingga dia tampil as a hero depan von Hindenburg. Lalu setelah dia tampil jadi hero di depan von Hindenburg akhirnya dia tidak mengalami distrust, lalu orang mengelulukan dia sebagai tokoh yang epik. Kurang lebih seperti itu. Nah, metodologi ini sebenarnya juga terjadi di semua gerakan-gerakan politik dimanapun di dunia. Ini terjadi dimanapun sebenarnya. Cuma mari yang kita bahas yang hari ini nih. Kita bahas yang hari ini di Indonesia. Nah, apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah pola yang sama yang pernah dilakukan di Arab pada abad-abad awal. Apa yang pernah dilakukan di Eropa juga ketika Perang Dunia Pertama dan sampai Perang Dunia Kedua, dan juga apa yang dilakukan ketika terjadi kemerdekaan di India dan kemudian membelah India menjadi Pakistan, sehingga akhirnya apa terjadi kultus-kultus yang kemudian dibangun dan berusaha dibunuh. Kita tahu di situ ada Gandhi. Gandhi betul-betul dipuja pada awalnya, tapi setelah kemudian dia membelah menjadi dua negara antara India dan Pakistan, kemudian orang-orang fanatik ini kemudian membunuh Gandhi sendiri yang sebelumnya dipuja-puja. Nah, begitu pragmatisnya soal metodologi berhala ini. Ini juga terjadi di Uni Soviet, bagaimana ketika pasca Bolshevik ada upaya-upaya pengkultusan, pemberhalaan terhadap orang yang harus berkuasa supaya orang tunduk dan takdim kepada mereka sehingga publik bisa dikendalikan, rakyat bisa dikendalikan, dia bisa berbuat semau-maunya. Ini juga dilakukan oleh Stalin, Lenin, juga dilakukan oleh Mao Zedong, juga dilakukan oleh Kim Il Sung. Ada metodologi di patung-patung di setiap pojokan di Moskow itu ada patung-patungnya Lenin dan sebagainya. Bisa didengar suara saya ya, karena di sini the connection unstable. Aman. Nah, patung-patung itu juga ini adalah metodologi komunisme karena memang mereka harus menciptakan satu sosok tunggal yang ingin dikultuskan, ingin dihormati sehingga semua rakyat bisa ditundukkan. Nah, ini terjadi juga di Indonesia hari ini. Saya melihat bahwa metodologi pemberhalaan terhadap, saya sebut aja lah, pemberhalaan terhadap Rizik Syihab ini adalah salah satu bagian dari metodologi untuk membangun gelombang-gelombang politik atas nama keturunan Nabi, seolah-olah dia ini orang yang paripurna, tidak punya cacat, tidak berbuat salah, dan atas nama keturunan Nabi dia bisa mengendalikan orang. Seolah-olah kalau orang melawan sama dia, hidupnya nanti di akhirat tidak terselamatkan. Ini adalah konsep-konsep lama yang juga dipakai dalam banyak metodologi. Mulai dari fasisme, komunisme, monarkisme, khilafahisme, semua menggunakan metodologi ini. Kecuali dalam praktek-praktek demokrasi. Bahkan kalau di dalam praktek demokrasi, ini saya bukan memuji-muji demokrasi. Demokrasi juga ada cacatnya. Demokrasi, tapi dalam demokrasi metodologi berhala ini biasanya tidak bertahan lama karena satu contoh, ketika satu partai itu mengidolakan seseorang itu, ketika dia meninggal biasanya partainya itu akan ciut. Atau ada partai yang mengkultuskan pemimpinnya yang sedang berkuasa, tapi ketika dia kekuasaannya hilang, partainya juga menciut. Ini demokrasi. Demokrasi itu secara alami tidak memberikan ruang terhadap metodologi berhala ini. Dalam dunia ekonomi mungkin bisa dikoreksi. Di dalam dunia ekonomi tidak berhala, karena dalam dunia kapitalisme itu tidak mengenal sebenarnya kultus-kultus politik terutama, tapi dalam dunia ekonomi mungkin sifatnya adalah penguasaan dari semua jalur-jalur ekonomi kalau dalam kapitalisme. Ini persoalan yang lain. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang metodologi politik berhala ini. Habib Rizik Syihab, RS, saya menyebutnya Muhammad Rizik Syihab. Saya itu dari Madura, Kang Abu. Kalau untuk urusan takdim kepada habaib, jangan kalahkan orang Madura. Sendalnya bisa dicium. Kecuali Madura yang ini. Madura yang ini. Kalau saya terus terang,
Kalau saya terus terang, saya ad-dinul akli. Saya beragama dengan akal, dengan nalar. Saya tidak mau kemudian saya menjadi orang buta, bertaklid buta, karena agama ini semuanya bisa dilogikakan, sifat-sifat Tuhan bisa dilogikakan, produk-produk Tuhan bisa dilogikakan, kecuali wujudnya. Ini sama persis seperti yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang saya sebut di awal tadi. Dalam Al-Mujalasah wal Jawahirul Al-Ilmi. Ini ada jelas di situ. Artinya kalau saya melihatnya begini, bahwa ya kita pertegas bagaimana manusia biasa bukan nabi yang tidak punya hak-hak istimewa. Saya kalau di tulisan saya agak sedikit sarkas lah ya, agak sedikit kasar ya. Bagaimanapun ketika manusia, ini sebenarnya bukan bahasa saya. Itu sebenarnya bahasanya Noam Chomsky sebenarnya. Bagaimanapun tidak ada manusia yang tidak akan dipenuhi oleh nafsu, dan tidak akan manusia itu disebut istimewa kalau dia masih bisa ereksi dan ejakulasi. Itu Noam Chomsky. Artinya manusia itu masih punya nafsu, dan ketika manusia masih punya nafsu, dia manusia biasa sebiasa-biasanya, normal senormal-normalnya. Lalu bagaimana kita harus mengkultuskan dan memberhalakan seseorang yang masih normal-normal saja? Dia, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya terpaksa agak sedikit kasar, mungkin agak sedikit jorok lah ya. Ketika dia melihat perempuan telanjang masih bisa ereksi, menurut saya ini masih punya nafsu. Dan MRS pernah punya kasus ini. Saya terus terang tegas di sini bahwa dia manusia biasa, dia tidak layak untuk diberhalakan. Semua ini dia diberhalakan paksa sebagai alat daya pikat elektoral untuk kepentingan politik. Sejak dulu agama itu dirusak oleh politik. Metodologi berhala, kultus-kultus ini juga terjadi karena kepentingan-kepentingan politik. Saya tadi cerita soal Abu Sofyan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, dia membunuh juga masih dipuja-puji, dia menyerang Madinah dalam perang Al-Hurrah juga masih dipuja-puji karena kepentingan politik. Dia sudah terlanjur dikultuskan, meskipun dia membunuh Sayyidina Husain dengan kejam, dipenggal lehernya, kepalanya ditaruh di baskom, ditusuk kepalanya ke ujung pedang, diarak di jalanan Damaskus, tapi dia masih dipuji-puji oleh rakyatnya. Kenapa? Dia sudah dikultuskan lebih dulu dan diberhalakan lebih dulu oleh rakyatnya. Ini metodologi yang kejam dalam politik. Dan kita tahu bagaimana kejamnya Hitler misalnya. Rakyatnya mungkin tahu bahwa dia ini kejam, tapi dia tetap mengkultuskan Hitler karena dia sudah terlanjur didevelop untuk diberhalakan. Dan kita tahu bagaimana Lenin, bagaimana Stalin, bagaimana Mao Zedong, bagaimana dengan Kim Il Sung, dan hari ini Kim Jong Un juga punya metodologi yang serupa. Nah, ketika metodologi ini dilakukan, nah ini outputnya, Kang Abu. Ketika metodologi ini dilakukan, dia akan melahirkan totalitarian. Semua akan begitu. Kita tahu produknya ada Mussolini, ada Hitler, dan juga beberapa diktator-diktator di dunia juga dibentuk karena upaya dengan metodologi berhala, dengan pengkultusan ini. Demikian juga dengan Yazid, demikian juga yang terjadi dengan Muawiyah, dengan As-Soffah, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin yang kejam di dalam sejarah-sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang kejam dalam sejarah-sejarah Kristen. Bagaimana perang Katolik dengan perang Protestan di Eropa yang menyusutkan 37% rakyat Eropa, itu juga menggunakan metodologi yang sama. Demikian juga di Amerika Selatan, ketika bangsa Spanyol datang dengan hanya mengeruk sumber daya manusianya dan membagi banyak suku-suku di sana, suku-suku Yucatan, Maya, Inca, Azteca, dan sebagainya, menyusutkan jumlah populasi di sana hanya karena apa? Upaya untuk mengkultuskan Spanyol di mata orang penduduk asli Amerika Selatan. Dan ini terjadi juga di Indonesia di abad modern ini. Coba bayangkan. Saya terus terang tidak alergi dengan habaib. Guru ngaji saya guru ngaji 3 kitab dengan Habib Ali Al-Kaf di Condet. Saya ngaji juga dengan Habib Jindan. Saya sangat menghormati. Habib Munzir Al-Musawa itu adalah guru saya. Tapi saya tetap memposisikan habaib di sini dan juga manusia yang lain ketika dia tawadhu,
ketika dia ini menjadi orang yang bisa dipercaya, dia tidak pernah menganjurkan kebencian, dia tidak pernah mencaci maki orang lain, maka siapapun dia, manusia dari manapun dia, keturunan apapun dia, wajib kita hormati. Bukan karena keturunan Nabi, lalu kita permisif dengan caci makinya, kita permisif dengan serangan-serangan kebenciannya kepada orang lain. Buat saya, ini tadi, human beings being human. Nggak ada bedanya. Saya mohon maaf, Habib Bahar misalnya, saya terus terang, ini justru orang-orang yang seperti ini adalah merusak agama hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Dia seolah-olah melibas semua ajaran-ajaran agama yang penuh tawadhu. Terus terang saya ini berasal dari keluarga NU yang sangat menggemari sufisme, sufistik, kerendah hatian dan sebagainya. Itu betul-betul saya menghormati ulama-ulama yang seperti ini, para habaib yang seperti ini, tapi tidak untuk yang pencaci maki dan yang selalu bakar, gantung, bunuh dan sebagainya. Pada akhirnya agama ini akan kehilangan daya tariknya hanya karena untuk kepentingan-kepentingan elektoral dan daya tarik politik. Ini kan sekarang kita tahu semua. Kita semua tahu hari ini ya bagaimana orang ada yang memberi penghargaan kepada Habib Rizik karena dia terintimidasi dan sebagainya. Orang-orang dari kelompok sana seolah-olah betul-betul mengkultuskan dan sebagainya. Ini mohon maaf, ini saya betul-betul berakar kepada sejarah dan berakar kepada metodologi yang sama di seluruh dunia.